Subhanallah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah keajaiban seperti dalam kisah Nabi Musa as terjadi di zaman modern? Di sebuah pantai di Laut Merah, fenomena luar biasa terjadi. Lautan tiba-tiba terbelah di hari Jumat, membuka lorong panjang yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Apakah ini pertanda, peringatan, atau sekadar fenomena alam biasa? Kisah ini akan membawa Anda menyelami takjubnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergolakan iman, dan bagaimana keajaiban ini mengubah hidup banyak orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, teman-teman. Semoga setiap subscriber mendapatkan pahala berlimpah, rezeki yang lancar, hidayah yang tak pernah putus, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Pagi itu, langit di atas Laut Merah terlihat begitu damai, seolah menawarkan janji hari yang penuh keberkahan. Para nelayan dengan senyum optimis mengayunkan jala mereka ke perahu, berharap tangkapan melimpah sebelum siang. Anak-anak bermain pasir di tepi pantai, sementara para ibu sibuk mempersiapkan makanan untuk keluarga. Hiruk-pikuk kehidupan pesisir berjalan seperti biasanya. Namun, tanpa mereka sadari, alam sedang bersiap menunjukkan tanda kebesaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjelang siang, angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah laut. Hembusannya begitu menusuk, membuat beberapa nelayan berhenti mendayung dan menatap langit yang mendadak muram. Ombak yang tadinya tenang mulai bergulung, semakin lama semakin tinggi, seakan ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan. Para wanita yang tengah berbincang di tepi pantai berlari kecil ke arah rumah, membawa anak-anak mereka menjauh dari ombak yang tak biasa. Sebagian penduduk mulai berkumpul di tepian, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, keanehan yang luar biasa pun terjadi. Air laut perlahan surut dengan kecepatan yang tak masuk akal. Ombak tinggi itu seakan tersedot ke tengah lautan, meninggalkan pasir basah yang terhampar luas. Orang-orang yang tadinya berdiri di tepi pantai kini saling memandang dengan wajah penuh tanya. Kenapa airnya mundur? Ada apa ini? Tanya seorang pria tua sambil melangkah ragu ke arah bibir pantai yang semakin jauh. Anak-anak yang awalnya senang melihat pasir basah itu, mulai ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Wajah-wajah penduduk berubah dari heran menjadi khawatir. Namun, puncak keajaiban belum selesai. Dari kejauhan, lautan mulai membuka jalan. Air di kanan dan kiri seakan ditahan oleh tembok tak kasat mata, membentuk lorong panjang yang membelah lautan. Lorong itu memanjang jauh hingga tak terlihat ujungnya, seolah menunjukkan sebuah jalur yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu ciptakan. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu terpaku dalam kebisuan. Hening menyelimuti mereka, hanya terdengar desiran angin dan gemuruh air yang tertahan di sisi lorong. Allahu Akbar! Subhanallah! Teriak seorang wanita paruhbaya yang pertama kali memecah keheningan. Kalimat takbir dan tasbih pun menggema di antara kerumunan, membuat suasana semakin menggetarkan hati. Pria tua yang tadi maju kini jatuh berlutut di atas pasir, air matanya mengalir deras. Ya Allah! Apa ini tanda kebesaran MU? Ampuni dosa-dosa kami, bisiknya dengan suara gemetar. Tak ada yang mampu berkata-kata selain mengucapkan pujian kepada Sang Pencipta. Di hadapan mereka, lautan yang sebelumnya bergelora kini berdiri diam seperti prajurit yang tunduk pada perintah Tuhannya. Di tengah kepanikan sekaligus keheranan, seorang pemuda berlari dari desa sambil membawa kabar bahwa fenomena ini sudah terlihat sejak subuh. Tapi tidak ada yang menyangka akan terjadi sedramatis ini. Beberapa penduduk mulai bertanya-tanya apakah ini pertanda buruk atau mukjizat dari Allah. Mereka saling berbisik, mencoba mencari jawaban dari kejadian yang tak terjelaskan ini. Namun, di tengah semua itu, ada ketakjuban yang sama. Ini bukan hal biasa. Ini adalah tanda, sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Yang Maha Kuasa. Langit yang semula kelabu perlahan menjadi terang kembali, seolah menambah kesan dramatis pada fenomena ini. Kilauan sinar matahari yang menyusup di sela awan menerpa dinding-dinding air yang terbentuk di kanan dan kiri lorong laut. Beberapa burung laut berputar-putar di atas jalur tersebut, seperti menjadi saksi dari kejadian yang hanya pernah terdengar dalam kitab-kitab suci. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini menatap lorong itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Namun, tak ada yang berani melangkah masuk, karena mereka tahu, ini adalah wilayah yang suci, penuh misteri. Di akhir kejadian itu, para nelayan yang tadi berada di laut kini berdiri di tepi pantai, memandang laut yang terbelah dengan mata berkaca-kaca. Ini pasti tanda dari Allah.
bisik salah satu dari mereka. Semua orang yang hadir di sana hanya bisa menatap dengan hati penuh rasa syukur sekaligus haru. Keheningan dan doa melingkupi pantai itu. Dalam hati mereka, hanya ada satu keyakinan. Allah sedang menunjukkan kebesarannya kepada dunia. Di tengah suasana haru dan takjub yang menyelimuti pantai, kerumunan penduduk mulai semakin ramai. Orang-orang dari desa tetangga berdatangan setelah mendengar kabar bahwa lautan terbelah seperti dalam cerita-cerita dari kitab suci. Mereka berlari menuju pantai dengan wajah penuh penasaran. Namun saat sampai di sana, kebisuan segera menggantikan kegaduhan. Di hadapan mereka, dinding-dinding air yang menjulang tinggi berdiri kokoh, menahan derasnya arus laut seolah tunduk pada perintah ilahi. Mereka hanya bisa memandang dengan rasa takut bercampur kekaguman. Di tengah kerumunan, Ustaz Haris maju ke depan, wajahnya serius, namun matanya memancarkan keyakinan yang dalam. Dengan suara lantang, ia memecah keheningan. Saudara-saudaraku, apa yang kalian lihat hari ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Musa AS. Semua orang memalingkan pandangan ke arah Ustaz Haris, yang kini berdiri di atas batu besar, seperti seorang pemimpin yang memberikan arah kepada umatnya. Nabi Musa AS, dengan izin Allah, pernah membelah lautan ini untuk menyelamatkan kaumnya dari kezaliman Fir'aun. Lanjut Ustaz Haris, suaranya bergetar. Ia mulai menceritakan kisah itu dengan penuh penghayatan. Ia menjelaskan bagaimana Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut atas perintah Allah, dan air laut terbelah, memberikan jalan bagi Bani Israel untuk melarikan diri. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka, air laut kembali menutup, menenggelamkan kezaliman hingga lenyap tanpa bekas. Katanya, tangannya menunjuk ke lorong yang membentang di hadapan mereka. Cerita itu membuat suasana semakin mencekam. Banyak yang mulai menangis, membayangkan peristiwa besar itu terjadi kembali di depan mata mereka. Apakah ini pertanda bahwa Allah sedang mengingatkan kita? Tanya seorang wanita tua, sambil memegang tasbihnya erat-erat. Anak-anak yang tadinya bermain kini memeluk ibunya dengan wajah bingung. Sementara para lelaki dewasa hanya bisa menundukkan kepala, merenungi dosa-dosa mereka yang mungkin telah mengundang tanda kebesaran ini. Di tengah kerumunan, seorang pria berteriak, "Apakah ini berarti azab akan datang?" Suaranya memicu gelombang kekhawatiran di antara penduduk. Beberapa orang mulai melantunkan istighfar, sementara yang lain memandang lorong itu dengan penuh rasa takut. Namun, Ustaz Haris segera menenangkan mereka. "Jangan panik. Ini adalah ujian iman bagi kita. Allah tidak menunjukkan kebesarannya tanpa alasan. Perbanyaklah doa, mohonlah ampunan, dan kembalilah kepadanya," katanya dengan tegas, namun lembut. Langit yang tadinya mulai terang kembali gelap sejenak, seakan menambah keheningan yang dramatis di pantai itu. Burung-burung laut yang sebelumnya berputar-putar kini menghilang, meninggalkan udara yang sepi dan menegangkan. Beberapa nelayan yang tadinya berdiri di tepi pantai perlahan-lahan berlutut, wajah mereka tertunduk ke pasir. "Ya Allah, ampuni kami, jangan Engkau timpakan azab kepada kami," bisik seorang nelayan tua sambil terisak. Ketika suara Ustaz Haris kembali terdengar, ia menyampaikan pesan yang menggetarkan hati. Kita semua telah mendengar kisah Nabi Musa AS. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mengambil hikmah darinya? Jangan sampai kesombongan, dosa, dan kelalaian kita membuat kita menjadi seperti Fir'aun dan pengikutnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri, katanya, dengan mata yang berkaca-kaca. Suasana di pantai berubah menjadi perenungan yang dalam. Orang-orang saling berpegangan tangan, melantunkan zikir, dan menangis bersama. Lorong di tengah laut yang terbelah itu berdiri kokoh, seperti menjadi saksi bisu atas janji Allah yang tak pernah berubah. Hari itu, Pantai Laut Merah bukan hanya menjadi tempat keajaiban, tetapi juga menjadi tempat pengakuan dosa, doa, dan tekad untuk kembali kepada jalannya. Berita tentang lautan yang terbelah dengan keajaiban luar biasa itu menyebar seperti api yang berkobar. Dalam hitungan jam, Pantai Laut Merah yang sebelumnya hanya dihuni penduduk lokal kini dipenuhi oleh wartawan, ilmuwan, dan peneliti dari berbagai daerah. Kamera-kamera besar berderet di sepanjang pantai, menangkap fenomena yang telah membuat dunia terpana. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, para penduduk tetap berdiri dengan penuh rasa takut dan haru, memandang lorong yang masih terbuka lebar di tengah lautan. Mereka merasa, ini adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dibantah.
Di sisi lain, para ilmuwan mulai meluncurkan teori-teori mereka. Mungkin ini fenomena tidal bore, gelombang pasang surut ekstrim yang sangat jarang terjadi, ujar seorang ahli geologi yang mengenakan jas laboratorium putih. Ia mengarahkan tangannya ke dinding air yang menjulang tinggi. Atau bisa jadi ini adalah akibat dari aktivitas tektonik yang menyebabkan dasar laut bergerak, sehingga air tersedot ke dalam celah. Suaranya penuh keyakinan, seolah ia memiliki jawaban pasti atas fenomena tersebut. Namun, teori-teori ilmiah itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Salah satu penduduk lokal, seorang nelayan tua yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di Laut Merah, melangkah maju dengan penuh keberanian. Aku telah tinggal di sini seumur hidupku, dan tak pernah melihat kejadian seperti ini. Pasang surut, tektonik, tidak ada penjelasan manusia yang cukup untuk menggambarkan ini. Ini adalah kehendak Allah, katanya dengan suara serak, tetapi tegas. Ucapannya membuat banyak orang di sekitar terdiam, merenungkan kebenaran di balik kata-katanya. Para ilmuwan mulai terdiam ketika mereka mendekati dinding air yang berdiri kokoh itu. Tak ada peralatan yang mereka bawa yang dapat sepenuhnya memahami bagaimana air laut bisa terbelah dengan begitu sempurna. Beberapa mencoba mendekati lorong, tetapi mereka dihentikan oleh para penduduk yang percaya bahwa itu adalah jalan suci, bukan untuk dilalui tanpa izinnya. Jangan coba-coba melangkah. Ini adalah tanda dari Allah, bukan sekadar fenomena biasa, teriak salah satu warga, membuat para ilmuwan mundur dengan rasa hormat. Langit yang sebelumnya mendung kini mulai cerah kembali. Cahaya matahari yang memantul dari dinding air menciptakan pelangi samar yang tampak seperti lukisan surgawi. Burung-burung camar mulai kembali, terbang rendah di atas lorong itu, seakan turut menjadi saksi kebesaran ilahi. Namun, di tengah semua keindahan itu, beberapa orang masih dipenuhi rasa takut. Jika ini adalah tanda, apakah ini peringatan? Apakah ini azab yang akan datang? Bisik seorang ibu muda kepada suaminya, sambil memeluk erat anaknya. Di tengah suasana yang semakin penuh teka-teki, seorang ilmuwan muda yang awalnya skeptis mendekati Ustaz Haris. Ustaz, saya tidak percaya hal seperti ini sebelumnya, tapi saya tidak punya jawaban untuk kejadian ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa ini adalah tanda dari Tuhan? Tanyanya dengan nada ragu. Ustaz Haris tersenyum lembut dan menjawab, "Nak, sains adalah anugerah Allah untuk memahami sebagian kecil ciptaannya. Namun, kebesarannya jauh melampaui logika manusia. Ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah bukti kekuasaannya." Kata-kata Ustaz Haris membuat ilmuwan muda itu terdiam lama. Sebelum akhirnya ia menundukkan kepala, seolah menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Sementara itu, para penduduk terus berdoa di pinggir pantai, memohon agar Allah memberikan petunjuk atas tanda besar ini. Lorong di tengah laut itu masih berdiri, kokoh dan megah, seakan menantang siapapun yang mencoba memahami misteri di baliknya. Hari itu, pantai Laut Merah menjadi saksi bisu pertemuan antara iman dan sains, antara keajaiban ilahi dan logika manusia. Di balik ramaian dan spekulasi yang terus berputar, hanya ada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Tidak ada yang mampu melampaui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini menjadi pengingat bagi semua yang hadir, bahwa sebesar apapun manusia mencoba memahami dunia, ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan oleh iman. Hari mulai beranjak senja, tetapi lorong di tengah lautan itu masih berdiri megah, seolah menantang waktu. Penduduk yang masih berkumpul di tepi pantai tak mampu memalingkan pandangan mereka dari keajaiban yang sedang terjadi. Wajah-wajah yang awalnya diliputi ketakutan kini berubah menjadi penuh renungan. Mereka sadar, fenomena ini bukan sekadar tontonan, tetapi panggilan dari Yang Maha Kuasa. Di tengah suasana yang hening, suara zikir dan doa perlahan mengisi udara, menenangkan hati yang sebelumnya dilanda kegelisahan. Ustaz Haris, yang sejak awal memimpin doa dan memberikan pengingat, berdiri di atas batu besar, memandang ke arah dinding air yang menjulang tinggi. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Saudara-saudaraku, apa yang kalian saksikan hari ini adalah bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja tanpa mengambil pelajaran? Ataukah kita akan menjadikannya titik balik untuk memperbaiki diri?" Suaranya menggema, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa penduduk mulai menangis, merenungi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Seorang pria paruhbaya berdiri sambil menggenggam erat tasbihnya. "Ustaz, saya telah lalai.
Saya terlalu sibuk mengejar dunia dan melupakan kewajiban saya kepada Allah. Jika ini adalah peringatan, saya bersyukur Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat, katanya dengan suara bergetar. Ucapannya memicu gelombang tangis di antara kerumunan. Satu persatu, orang-orang mulai mengakui kesalahan mereka, menciptakan suasana penuh haru. Di sisi lain, para ilmuwan yang sejak tadi sibuk mencatat dan mengambil gambar mulai terdiam. Mereka menyaksikan bagaimana penduduk setempat bereaksi dengan penuh rasa syukur dan introspeksi. Beberapa dari mereka yang awalnya skeptis kini mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Seorang peneliti muda, yang sebelumnya begitu sibuk dengan alat-alatnya, menatap lorong air dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin, ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Cahaya matahari yang perlahan tenggelam menciptakan pemandangan yang luar biasa. Kilauan oranye keemasan menghiasi dinding air, membuatnya tampak seperti lorong menuju surga. Anak-anak yang sebelumnya takut kini duduk di pangkuan ibu mereka, menatap pemandangan itu dengan mata penuh kekaguman. Suasana di pantai itu berubah menjadi momen yang penuh damai, seolah seluruh alam semesta bersatu untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keheningan, Ustaz Haris kembali berbicara. Dalam kisah Nabi Musa AS, Allah memberikan jalan bagi Bani Israel untuk menyelamatkan diri dari kezaliman. Mungkin hari ini Allah ingin mengingatkan kita bahwa jalan itu masih ada, tetapi bukan untuk melarikan diri. Jalan itu adalah panggilan untuk kembali kepadanya, untuk memperbaiki diri, dan meninggalkan kesombongan yang ada dalam hati kita. Kata-katanya membawa renungan yang dalam bagi semua orang yang hadir. Seiring waktu berlalu, air perlahan mulai kembali ke tempatnya. Dinding air yang tadi menjulang tinggi mulai runtuh dengan gemuruh yang menggema. Lorong kering yang terbuka pun perlahan tertutup oleh ombak, meninggalkan jejak pasir basah yang seakan menjadi bukti bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi. Orang-orang yang menyaksikannya hanya bisa berlutut, mengucapkan syukur, dan berjanji dalam hati untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam tiba, pantai Laut Merah kembali seperti semula, seolah tidak pernah ada kejadian luar biasa di sana. Namun, hati orang-orang yang hadir telah berubah selamanya. Mereka pulang dengan membawa pelajaran yang tak terlupakan, bahwa di balik setiap fenomena alam terdapat pesan ilahi yang tak boleh diabaikan. Fenomena ini bukan hanya tentang lautan yang terbelah, tetapi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalannya. Subhanallah, kebesaran Allah memang tiada tandingannya. Malam telah sepenuhnya menutupi Laut Merah, tetapi keajaiban yang terjadi hari itu tetap terukir dalam hati mereka yang menyaksikannya. Penduduk yang sebelumnya hanya sibuk dengan rutinitas duniawi kini berkumpul di masjid-masjid kecil desa mereka, melantunkan doa dan zikir dengan air mata yang tak henti mengalir. Pantai yang semula menjadi saksi lorong air yang terbelah kini sunyi, hanya menyisakan suara deburan ombak yang kembali menari dengan tenang di atas pasir. Namun, jejak keajaiban itu takkan pernah hilang dari ingatan mereka. Di salah satu masjid, Ustaz Haris menggelar pengajian khusus untuk memberikan renungan terakhir tentang kejadian tersebut. Dengan suara penuh penghayatan, ia memulai dengan kalimat, "Saudara-saudaraku, kejadian hari ini adalah bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar keajaiban, tapi ini adalah pesan yang sangat jelas untuk kita semua. Sudahkah kita mengingat Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita berjalan di jalan yang diridhanya?" Suasana di dalam masjid menjadi hening. Hanya terdengar suara isak tangis dari mereka yang merasa telah lalai selama ini. Di sudut masjid, seorang pemuda yang dikenal sebagai anak yang sering lalai dalam sholat berlutut sambil menangis terisak-isak. "Ustaz, saya merasa Allah menegur saya dengan kejadian ini. Saya telah mengabaikan perintahnya selama ini. Tapi hari ini, hati saya terasa seperti diguncang keras. Saya berjanji akan berubah, Ustaz," katanya dengan suara gemetar. Mendengar pengakuan itu, banyak orang mulai menundukkan kepala, mengakui bahwa mereka pun merasa hal yang sama. Keajaiban itu adalah peringatan, bukan kebetulan. Di tempat lain, para ilmuwan yang sebelumnya skeptis kembali ke tempat penginapan mereka dengan hati yang tak lagi sama. Salah satu dari mereka, ilmuwan muda yang bertanya pada Ustaz Haris yang tadi, duduk termenung di balkon, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Mungkin ilmu pengetahuan memang tidak akan pernah cukup untuk memahami segala sesuatu," bisiknya. Di tangannya,
Al-Quran yang ia pinjam dari penduduk setempat terbuka di surat Asy-Syu'ara, menceritakan kisah Nabi Musa As yang membelah laut. Air matanya jatuh perlahan, menyadari bahwa ada kebenaran yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini ia yakini. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi semua orang. Bukan hanya penduduk, tetapi juga para tamu yang datang menyaksikan fenomena tersebut. Para nelayan yang sering melupakan doa sebelum melaut kini berkumpul, membahas bagaimana mereka harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari kita melihat laut ini, tapi tidak pernah menyadari bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Hari ini, kita diingatkan dengan cara yang luar biasa, ujar seorang nelayan tua kepada rekan-rekannya. Keesokan harinya, pantai Laut Merah terlihat seperti biasa. Lorong yang terbelah itu tidak lagi terlihat, seolah kejadian kemarin hanyalah mimpi. Namun, penduduk yang melangkah di atas pasir pantai tahu bahwa kejadian itu nyata, dan hati mereka telah berubah untuk selamanya. Mereka yang dulu saling berselisih kini berdamai, mereka yang lalai dalam ibadah kini memenuhi saf masjid, dan mereka yang sering mengeluh kini mengucapkan syukur dalam setiap napas mereka. Keajaiban itu telah meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar pemandangan luar biasa. Di akhir pekan itu, sebuah khutbah Jumat di masjid dipenuhi lebih banyak jamaah dari biasanya. Dalam khutbahnya, Ustaz Haris berkata, Allah tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita sering lalai. Dia menunjukkan kebesarannya agar kita kembali mengingatnya. Jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Suaranya yang lantang menggema di dalam masjid, membuat semua orang mengangguk dalam kesadaran yang mendalam. Keajaiban itu menjadi pengingat untuk tidak hanya memuji Allah dalam kekaguman, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Fenomena lautan yang terbelah itu akhirnya dikenang sebagai momen yang mengubah kehidupan sebuah komunitas kecil di tepi Laut Merah. Mereka menjadi saksi langsung kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang hatinya terpaut kepadanya. Kejadian itu membuktikan bahwa kebesaran Allah hadir bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk direnungkan, diimani, dan diamalkan dalam kehidupan. Subhanallah, tidak ada yang mampu melampaui kehendaknya, dan hanya kepadanya semua kembali.